Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pandangan terhadap anggapan dari sebuah bangsa yang memiliki strategi pertahanan defensif tak bisa menang perang adalah hal yang keliru. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat dirinya sedang memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus lalu. Bangsa Indonesia. Karena itu wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Selain mengatakan bahwa pendapat yang menyebut doktrin defensif tidak bisa menang adalah pernyataan keliru. Presiden juga berpendapat bahwa kekuatan pertahanan bangsa di setiap wilayah digerakkan maka Indonesia akan bertahan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia tidak memihak blok manapun. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Indonesia harus menyiapkan kekuatannya sendiri. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade. Prabowo berpesan kepada jajaran TNI untuk menjaga dan membina seluruh pasukannya dengan baik. Ia juga mengapresiasi kehadiran para tokoh nasional yang turut mendukung konsep pertahanan semesta. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke program unggulan pemerintah. Pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama berpendapat bahwa perlu adanya survei terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis, khususnya di daerah Jakarta. Dalam keterangan saat di Jakarta pada Minggu 10 Agustus lalu, Chandra berpendapat bahwa survei perlu dilakukan agar mengetahui kepuasan konsumen, baik yang menerima MBG, orang tua, guru, dan bahkan penyediaannya juga. Selain survei, Chandra juga berpendapat bahwa penelitian observasional dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan terkait dampak MBG sejak pertama kali dilaksanakan hingga beberapa tahun ke depan juga diperlukan. Chandra menegaskan bahwa pelaksanaan yang telah berjalan selama setengah tahun diperlukan adanya evaluasi. Adapun salah satu evaluasinya yakni untuk melihat pentingnya program ini yang oleh Program Pangan Dunia disebut sebagai standar dan pedoman minimum untuk paket gizi sekolah. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Pertahanan resmi mendapatkan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mengurus kegiatan farmasi pertahanan di Indonesia. Hal tersebut diketahui tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85
tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang ditekan Prabowo pada 5 Agustus 2025 lalu. Dalam keterangan tersebut, salah satunya berbunyi untuk pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengordinasian kegiatan farmasi pertahanan. Adapun Perpres ini dikeluarkan untuk merevisi Perpres 151 tahun 2024 tentang Kemhan. Selanjutnya, dalam pasal 6 ayat F2 pada Perpres 85 tahun 2025 juga menjelaskan bahwa Kemhan dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan. Adapun nantinya kegiatan farmasi akan diselenggarakan oleh Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan atau Baharwat. Sebagai tambahan informasi, Baharwat merupakan badan baru yang dibentuk melalui Perpres nomor 85 tahun 2025. Java TV melaporkan. Kabar gembira bagi penggemar sound horeg pemirsa, regulasi pembatasan penggunaan sound horeg di Jawa Timur resmi terbit dan berlaku. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran atau SE bersama tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur. Adapun SE tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, dan Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rudi Saladin. Selanjutnya, dalam SE bersama ini memuat tentang aturan batasan tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara di lingkungan masyarakat, dimensi kendaraan pengangkut, batasan waktu, tempat serta rute yang dilalui sound horeg. Menurut Kofifa dan keterangannya pada Sabtu 9 Agustus lalu mengatakan bahwa SE ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Permenkes, Permen LH, dan Permenaker. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Hotel Marine Training Center LTI Cruise kembali menggelar prosesi wisuda untuk mahasiswa Diploma 1 Angkatan 2021 tahun akademik 2024-2025, sekaligus pelepasan program eksekutif tahun akademik 2024-2025 bidang perhotelan dan kapal pesiar. Hotel Marine Training Center LTE Cruise kembali menggelar prosesi wisuda untuk mahasiswa Diploma 1 Angkatan 2021 tahun akademik 2024-2025, sekaligus pelepasan program eksekutif tahun akademik 2024-2025 bidang perhotelan dan kapal pesiar. Acara yang berlangsung meriah ini bertempat di gedung IKCC dengan dihadiri oleh wisudawan, orang tua, tamu undangan, serta jajaran pimpinan kampus. Prosesi wisuda menjadi momen bersejarah bagi para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan intensif di bidang perhotelan serta industri kapal pesiar. Direktur LTE Cruise dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para lulusan. Ia menegaskan bahwa lulusan LTE Cruise dibekali keterampilan kerja dan etika profesional yang siap bersaing di industri global. Dengan diwisudanya para mahasiswa Diploma 1 dan pelepasan peserta program eksekutif ini, LTE Cruise berharap dapat terus berkontribusi mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu membawa nama baik bangsa di dunia perhotelan dan pelayaran internasional. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Terkait dengan maraknya WNI yang bekerja di Kamboja, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa terdapat setidaknya ada sebanyak 150.000 orang Indonesia yang bekerja di Kamboja. Menindaklanjuti hal tersebut, Caimin mengungkap keheranannya karena menurutnya Kamboja jauh lebih miskin dari Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Caimin dalam acara Global Talent Day Malang pada Sabtu 9 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa sebanyak 150.000 WNI sudah berada di sana. Bahkan ia juga berkelakar
ada penjual soto Madura yang juga berada di sana. Caimin lalu berpesan kepada calon pekerja migran di Indonesia untuk benar-benar memverifikasi informasi lowongan kerja di luar negeri. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa di media sosial terdapat banyak lowongan pekerjaan yang ternyata MNE jebak. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan kementerian terkait memiliki tanggung jawab dalam memperbarui informasi soal lowongan kerja, sehingga masyarakat mendapatkan informasi lowongan yang benar dan terverifikasi. Java TV melaporkan. Dari sektor militer, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP, Majen TNI TB Hasanuddin menilai bahwa penunjukan Wakil Panglima TNI kembali relevan di tengah perkembangan TNI saat ini. Dalam keterangannya pada hari Minggu 10 Agustus lalu, yang menegaskan Wakil Panglima diperlukan karena adanya penambahan 6 komando daerah militer atau Kodam, 20 brigade, dan 100 batalion baru, sehingga memerlukan peran tambahan di level pimpinan tertinggi. Ia menegaskan bahwa bertambahnya jumlah satuan turut membuat rentang kendali Panglima TNI semakin lebar. Selain itu, beban tugas TNI juga terus meningkat seiring perkembangan zaman. Hasanuddin mengatakan bahwa UU TNI tidak secara rinci mengatur soal jabatan Wakil Panglima TNI, jumlah satuan, maupun struktur organisasi. Ia berpendapat bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Presiden dengan penerbitan peraturan Presiden. Java TV melaporkan. Masih di sektor militer, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar pelantikan jajaran pimpinan baru di tubuh TNI dapat semakin memperkuat solidaritas internal dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan, baik dalam negeri maupun dinamika global. Hal tersebut disampaikan oleh Puan usai dirinya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer TNI 2025 yang digelar di Batu Jajar, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Puan berharap agar TNI semakin solid, profesional, dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, menurut Puan, dalam situasi global yang dinamis serta diliputi konflik, TNI harus menjadi garda terdepan dan sigap. Selanjutnya, ia juga berharap agar jajaran TNI tetap mengedepankan semangat perdamaian. Puan juga mengingatkan bahwa kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh berbagai persenjataan, namun juga integritas dari para prajurit dalam menjaga NKRI. Di akhir, Puan mengatakan bahwa DPR akan terus mendukung TNI melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Java TV melaporkan. Beralih ke sekolah rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan saat dirinya bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumawati, makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 di Kota Bandung, Sabtu 9 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa ia telah meminta kepada seluruh penanggung jawab pengadaan agar melakukan pembagian laptop kepada siswa secara transparan, terbuka, dan tidak ada praktik yang melanggar aturan. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, PT Adonia Footwear Indonesia menyampaikan klarifikasi terkait kesepansi iuran informasi kecelakaan kerja salah satu karyawannya yang tidak mendapat bantuan biaya berobat dari perusahaan. Sebelumnya diberitakan seorang karyawan PT Adonia bernama Islahul Iman mengalami kecelakaan kerja tertimpa karton pada 28 Mei 2025.
sehingga mengakibatkan kaki kanan korban harus dioperasi di RSUP Karyadi Semarang. Namun, korban harus menanggung sendiri biaya pengobatan puluhan juta rupiah, lantaran perusahaan tidak menanggung dan tidak mendaftarkannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu ormas sempat menggalang donasi di depan PT Adonia untuk membantu biaya berobat dan operasi kaki kanan korban. Menanggapi viralnya kabar tersebut, manajemen PT Adonia angkat bicara Sabtu siang. Dalam klarifikasi resmi, PT Adonia menegaskan setelah dilakukan pemeriksaan medis, BPJS Tenaga Kerja menyatakan peristiwa yang menimpa korban tidak memenuhi kriteria kecelakaan kerja. Sedangkan saat awal masuk rumah sakit, keluarga korban atas permintaan sendiri menandatangani formulir perawatan sebagai pasien umum atau non-BPJS, bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan. PT Adonia sebelumnya telah mengunjungi keluarga korban pada 29 Juli 2025 dan melakukan mediasi bersama Bupati Tegal pada 7 Agustus 2025 untuk menyampaikan kronologis peristiwa yang terjadi sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi internal perusahaan. Yang pertama, hasil pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berdasarkan keterangan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan disampaikan secara resmi pada surat nomor B-14-14-082-025 bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap saudara Islahul Iman tidak memenuhi kriteria sebagai kecelakaan kerja. Dengan demikian, peristiwa tersebut tidak dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dasar untuk memberikan penjaminan atas pembiayaan yang timbul akibat peristiwa yang dimaksud. Berdasarkan keterangan dari Ibu Anodoni selaku perwakilan BPJS Kesehatan, dijelaskan bahwa pada saat saudara Islahul Iman masuk ke rumah sakit, pihak keluarga memilih untuk menandatangani formulir informed consent sebagai pasien umum, bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, status pelayanan yang diberikan adalah pelayanan umum, dan BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan penjaminan atau biaya perawatan selama yang bersangkutan dirawat di rumah sakit. Yang kedua, terkait mediasi dengan pemerintah daerah. PT Adonia Footwear Indonesia telah menjalani mediasi bersama Bupati Kabupaten Tegal pada tanggal 7 Agustus 2025, dan dalam kesempatan tersebut kami telah menyampaikan kronologi kejadian secara lengkap yang disusun berdasarkan hasil investigasi perusahaan serta data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, perwakilan dari perusahaan yang terdiri dari tim ARD, tim CNS atau tim compliance, dan Serikat Pekerja atau dalam hal ini KSPN telah melakukan kunjungan langsung kepada saudara Islahul Iman pada tanggal 29 Juli. Terkait layanan kesehatan karyawan, manajemen PT Adonia menyatakan telah menjalin kerjasama dengan RS Mitra Keluarga Slawi untuk layanan kesehatan dan fasilitas ambulan untuk kondisi darurat. KSPN sebagai serikat pekerja disebutkan juga telah memberikan perhatian. Menyikapi kesimpang siuran informasi yang beredar, PT Adonia akan menempuh langkah hukum guna melindungi nama baik dan integritas perusahaan. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.